Kali ini kita akan berkenalan dengan Pak Toko, penggagas dari rumah kompos Wihasta. Mari, Pak Toko. Ya Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Pak, boleh ya kita tahu sedikit tentang rumah kompos Trawas ini? Bagaimana ceritanya sampai berdiri, lalu tujuan Bapak mendirikan seperti apa, dan kapan mulai berdirinya? Ya, rumah kompos ini didirikan sebetulnya untuk tempat belajar bagi semua warga Trawas khususnya. Kenapa harus belajar tentang kompos? Karena kompos ini paling penting untuk mengembalikan unsur hara yang ada di dalam tanah. Tanah yang ada di depan kita ini dulunya juga unsur haranya banyak, tapi kemudian karena ada pemakaian bahan kimia itu kemudian menjadi berkurang. Nah, saat ini kita harus kembalikan dengan kompos. Saya dan kawan-kawan mendirikan kompos ini sejak bulan Desember. Operasional sudah 2 bulan, kemudian baru kena COVID. Tapi kita tetap masih bisa membuat kompos walaupun COVID itu berjalan. Itu hebatnya di rumah kompos ini. Mantap. Setelah ini kita boleh ya Pak ya belajar mempersiapkan media tanam dari Pak Toko dan teman-teman. Ya, silakan. Ada Cak Ambon, ada Mas Ipeng. Nanti kawan-kawan ini sudah terbiasa menjelaskan apa yang ada di dalam rumah kompos. Terima kasih Pak Toko. Oke, sama-sama Mbak. Yuk kita lihat apa aja yang diperlukan untuk ini. Kotoran ternak, arang sekam, slat dari limbah gandum, C dan NPM-nya tinggi. Sambil Cak Ambon mempersiapkan, kita lihat semua yuk apa aja yang ada di rumah kompos Wihasta ini. Oke, sudah siap Kak? Sudah. Oke, silakan Cak. Ini kita menyiapkan media untuk bikin kompos. Yang pertama ini adalah kotoran sapi. Jadi kita terlebih dahulu kita siram dengan air yang sudah dikasih Dia kesini beberapa kali. nutrisi remen. Kira-kira 1 gembor ini kita kasih 2 tutup. Ini sekitar berapa liter ini Pak? Ini sekitar ini kalau penuh 10-an ini Pak? 10-an ini. Oh oke. Kita kasih 2 tutup, kita aduk, lalu kita siramkan. Cak Ambon mau tanya nih. Ya. Ini tadi kan ada nih katanya cairan remen. Apa ini maksudnya cairan remen ya Cak? Nah, remen ini adalah salah satu nutrisi untuk mempercepat proses pengomposan. Kalau dalam istilah bahasa masak, ini ada unsur-unsur ini yang bagian juru masaknya. Oh, Namanya remen. bisa dapat dari mana ini Nah, Pak? ini adanya di Wihasta. Kita bekerjasama dengan teman-teman Jogja yang bikin. Ini di Wihasta per liternya harganya 40.000. Dari Oke. Isinya apa aja kandungannya Pak? Kandungannya banyak sekali nih. Banyak sekali. Nah, ada teman-teman nih ada sekitar 200 armada ada bakteri yang atasnya E4. Oh, siap atasnya E4 deh. Oke, monggo terus Pak lanjut. sebetulnya kalau kebetulan olinya habis oli apa bekasnya. Biasanya pakai oli bekas ya Pak? Iya. Betul, karena tanaman itu kan butuh minyak. Jadi kita kasih gini aja sedikit porsinya. Setelah ini kita kasih remen. Kalau ada kotoran ayam kita kasih kotoran ayam. Oke, siap. Kotoran ayam. Jadi setelah kotoran sapi lalu Kotoran remen sapi kita siram ya dengan cairan remen, dengan oli bekas sedikit. lalu ditambah oli bekas sedikit, Lalu dikasih ini kotoran ayam. lalu dikasih Ayam kotoran. daging. Ya. Ini ada masnya di sini, siapa namanya Mas? Mas Ipeng. Ya? Mas Ipeng. Mas Iteng. Biasanya juga bantuin Pak Mas Hamid apa nih? Ya, ini mana itu? Yang kompos ini. Oke. Nah, kotoran ini lalu kita kasih
disiram, kita kasih arang sekam. Nah, arang sekam ini fungsinya untuk mengikat unsur-unsur yang ada di dalam kompos ini. Jadi ada dolomit, ada garam, ada apa, kotoran sapi yang punya kandungan fosfat yang cukup lumayan. Gunanya untuk apa ini? Untuk mengikat, karena arang sekam ini terurai habis. Apa alasan kita membuat ini? Tidak meninggalkan residu di dalam tanah. Oh, siap. Silikanya itu kan ada. Kita bisa ya buat arang sekam sendiri ya, bisa Pak? dari bahan apa, sekam yang mentah kayak ini. Nah, bisa. Jadi caranya buat itu kan bakarnya diguduk gini, dikasih cerobong di tengah, lalu di bara apinya dari tengah. Nanti kalau sudah melebar dan semua kelihatan hitam, baru dikasih air. Sudah jadi. Kalau dibakar dari luar malah nggak bakal jadi. Oh, berarti ini bambu. Iya, iya, iya. Soalnya kalau apa? Ini kan kasar. Nah, ini sudah cukup arang sekamnya, jadi porsinya mengikuti. Terus Dolomit. ini adalah dolomit. Kenapa kita bikin dolomit? Dolomit ini untuk memperkuat mulai dari akar, batang, daun sampai buah. Sehingga ketika tanaman ini atau buah ini kita konsumsi, maka akan membentuk kekuatan di sel-sel tubuh kita. Dolomit ini kita dapatkan dari toko pertanian. Kalau di toko bangunan, kapur bubuk sama saja. Oh. Setelah dolomit kita kasih garam krosok. Nah, garam krosok ini banyak fungsi. Satu contoh aja, kenapa di desa saya sekarang tidak ada pohon kelapa. Nah, kita kembalikan bahwa kelapa itu kan kenapa hidupnya kuat itu di pesisir pantai. Artinya di sini kurang garam, sehingga pohon kelapa itu kalau hidup di terawas itu susah. Maka dari itu kita membuat garam ini juga menjadi campuran dari kompos, dan semua tanaman butuh dengan garam. Jadi secukupnya aja, Pak, ya? Ya, secukupnya. Nah, ini sudah jadi. Terus disap lagi. Disap lagi kayak Yang pertama tadi, seperti ya, kayak yang yang pertama tadi. Jadi ini kasih kotoran sapi lagi. Sampai berapa kali sap, Pak? Ya terserah, sampai ini misalkan habis, lalu di apa, tutup sama plastik. Oh, oke. Sampai seberapa habisnya kotoran sapinya ya, Pak, ya? Jadi ngesap kayak gini lagi, Setelah itu ditutup. tutup plastik. Sampai berapa lama, Pak? Sampai 3 hari. Hari pertama, setelah 3 hari pertama langsung aja ya. Iya, iya, setelah. Iya, iya. 3 hari pertama, ini kita balik. Baliknya kan modelnya gini. Jadi ini digeser gini kan sudah campur. Oh, ya. Ini panas sama balik. Nah, ini kan sudah campur. Oke. Kita lebarkan lagi. Terus kita siram dengan air biasa. Supaya bongkahan apa, kotoran sapi ini bisa Hancur. mawur. Oke. Setelah itu kita kumpulkan lagi. Nah, ini kita tutup dengan plastik lagi. Setelah tutup dengan plastik, 3 hari lagi, berarti hari ke-6, Ya.
kita kecerol lagi. Mengulangi proses yang sama setelah hari ketiga tadi ya Pak? Ya. Kita biarkan 1 hari. Ini kan sudah agak sedikit dingin. Ya. Langsung bisa dipakai. Oh, berarti minimal 6 hari bisa dipakai ya Pak ya? Itu tutupnya plastik itu harus plastik ya? Misalnya kalau sak gitu nggak bisa ya Pak? Misalkan banner, misalkan terpal, sak bisa. Oke. Kenapa plastik? Karena Udaranya untuk memperoleh hasil yang maksimal. proses pengomposan di dalam. Oke, siap-siap. hasil akhirnya Hasil akhirnya mungkin bisa ditunjukkan, Nah, Cak oke. Ambon. Hasil akhir yang belum terpacking, ini kompos yang belum terpacking. Ini, nah, cuman kita masih manual, belum ada. Harusnya sudah jadi kompos, ini sudah agak sedikit kering, di crusher, sehingga lembut. Nah, untuk di packing ini kita nggak usah ngayak begini. Tuh. Ini hasil kompos yang tadi, jadi agak sedikit ada bongkahan. Nah ini sebetulnya kalau ini di crusher sudah lembut. Nah, cuma Oke. kita manual, kita keceloi gini aja. Ya, tetap bermanfaat meskipun manual ya Pak ya? Ya. Nah ini hasil yang sudah terpacking yang diayak sama Mas Jipen tadi. Oh iya. Terima kasih Cak Ambon. Terima kasih sama-sama.